United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Yes, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh kita sama-sama mungkin bangkit berdiri dimanapun kau berada, di rumahmu, dengan keluargamu. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Boleh kita sorakan haleluya dan kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh semuanya tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar buat setiap kami. Mari semua jemaat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari semuanya katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua lebih lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kau yang merasakan kasih-Nya Tuhan, kebaikannya selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua jemaat, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sini Bellevue, lebih lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari-hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir
di hidupku. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu selalu baru setiap hari. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian.
Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau penolong kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan yang berat Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi dengan iman-Mu katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku.
berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Mari lebih lagi katakan, oh Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami yang setia bagi-Mu Tuhan. Sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Katakan, hanya Yesus menolongnya setia. Katakan, hanya Yesus menolongnya setia. Mari kau yang ada di rumah sembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau di atas segalanya. Mari kau yang merasakan kasih-Nya Tuhan, sembah Dia, nyembah Dia. Haleluya. Bukan sekedar berkat yang kami cari pagi ini Tuhan, tapi lebih dari segalanya kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Oh hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa. Sambil angkat tanganmu katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat suaramu.
sembah Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, kami sembah aku sembah, Yesus Tuhan, aku sembah, aku sembah, oh mari dengan imanmu katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari lebih lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Katakan dan yang akan, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi katakan, dan yang akan, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang besar Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh juga akan perjamuan kudus. Duduk semeja denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami, Kau yang menjamah setiap kami, Kau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Luar biasa, kita sudah melewati Minggu Paskah, minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan setelah lewat Paskah, lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang mulia, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setia anugerah-Mu, Tuhan yang senantiasa memperhatikan, mempedulikan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan. Urapi kami ya Roh Kudus, berikan roh hikmat pewahyuan, sehingga pagi hari ini kami boleh mendapatkan pewahyuan hikmat-Mu, marifat-Mu yang mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang logos berubah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang masak di hadapan-Mu. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang ada di studio, juga untuk hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, juga terlebih juga untuk hamba. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita lihat dalam Wahyu 1. Ya, ayat yang ke-17 sampai ayat 20. Wahyu 1 ayat 17. Ini penglihatan hamba Tuhan, murid yang paling dikasih Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Ya, setelah kenaikan Tuhan Yesus, apa yang dia lihat? Ya, kita baca dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya,
sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Puji Tuhan. Amin. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan semasa setelah kebangkitannya? Apa yang paling Tuhan pulihkan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap murid-muridnya? Yaitu perasaan takut. Ya. Dan itu yang terjadi pertama kali di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Timbul rasa takut. Nah, firman Tuhan temanya pagi hari ini, jangan takut. Don't be afraid. Tidak usah takut. Jangan takut berarti harus, lawan kata takut apa? Berani. Berarti harus berani, saudara. Jadi itu harus, kudu berani. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan itu berasal dari si jahat. Ketakutan itu karena ada dosa. Jadi kalau ada orang takut karena ditakut-takutin sama si jahat, diintimidasi sama iblis, singa yang mengaum-ngaum. Elia pun jadi takut. Tapi kalau Elia waktu itu tidak buka celah, ya Elia nggak takut. Elia takut kenapa? Nanti kita akan bahas mungkin beberapa minggu yang akan datang tentang Elia kenapa yang takut. Itu contoh aja, ya, celah yang dibuka oleh Elia. Nah, kita juga mungkin ada rasa takut, tapi Tuhan akan pulihkan. Terutama dalam hal apa? COVID-19. Dalam hal apa? Ekonomi. Saudara harus berani. Apa yang membuat kita takut? Minimal ada 5. Nah, kita belajar hari ini. Yang pertama, karena murid-murid itu, karena mereka melihat secara kasat mata apa yang Tuhan Yesus derita, penderitaan Kristus dan kematian Kristus di atas kayu salib. Mereka melihat secara kasat mata, mata jasmani mereka melihat. Kadangkala mata jasmani ini membuat kita melihat segala sesuatu, jadi kita takut. Ya, COVID merebak, jutaan orang, puluhan juta orang udah kena, jutaan orang udah meninggal. Pasti ada perasaan takut. Nah, saudara harus bisa menyadari. Karena apa? Kita melihat dengan mata kita, secara kasat mata. Sama murid-murid saat itu melihat secara kasat mata. Dia takut. Waduh, Tuhan Yesus disesah, dianiaya, disalibkan. Dia mati, mencurahkan darahnya. Luar biasa. Ada perasaan takut yang luar biasa. Ya, karena kasat mata, dengan mata jasmani. Nah, kita hidup ini bukan karena melihat, namun karena percaya. Harusnya itu yang membuat kita jadi nggak takut. Kalau kita ngelihat selalu pakai kasat mata, waduh ke depan ini gimana ya, ekonomi gimana ya, tambah sulit. Oh enggak, saudara. Kalau secara mata jasmani, saudara akan takut. Tapi kalau saudara memiliki mata iman, mata secara rohani, saudara dan saya tidak perlu takut. Karena di balik semua ini ada satu karya Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya yang tidak takut. Tapi kalau masih takut ya nggak ada. Kelak kedatangan anak manusia, adakah iman di bumi? Orang takut tuh pasti nggak punya iman. Ya, sama kayak yang 10 pengintai juga. Takut, dia ngelihat secara kasat mata. Takut masuk ke tanah perjanjian. Lawannya tinggi-tinggi. Ya, tingginya 3 meter, beratnya 300 kilo lebih. Waduh, kita udah kayak belalang dia bilang. Karena apa? Kasat mata ini. Saudara, kita pakai kata mata sudut pandang mata rohani, mata iman kita. Itu yang membuat saudara nanti saya tidak menjadi takut. Yang kedua, apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat kita takut? Karena mereka atau karena kita belum memiliki kasih yang sempurna. Ingat itu,
Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Hanya satu murid Tuhan Yesus yang di bawah salib Kristus, Yohanes Zebedeus. Beliau inilah yang melihat di kitab Wahyu. Ya, dia buat kitab Wahyu, Pulau Patmos, karena beliau adalah rasul kasih. Beliau memiliki kasih yang sempurna. Saudara, sama saya tidak perlu takut kalau kita memiliki kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Catat ya, kalau saudara dan saya memiliki kasih Kristus, maka kita tidak akan pernah rasa takut. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, pasti ada ketakutan. Pasti ada kekhawatiran. Ya. Tapi kalau kita memiliki kasih Kristus, kita tidak akan takut. Karena Tuhan beserta dengan kita, beserta dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Itu yang kedua, alasan yang kedua. Tadi yang pertama apa? Karena sudut pandang, kasat mata kita, mata jasmani ini seringkali menipu kita. Pakai mata rohani. Yang kedua, kita harus memiliki kasih Kristus, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Jadi saudara dan saya sudah menerima kasih Kristus. Tidak perlu ada rasa takut lagi dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya, malah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan kok. Ya, kalau orang yang punya kasih sempurna, akhirnya murid-murid yang Tuhan Yesus yang lainnya juga memiliki kasih yang sempurna, termasuk Petrus juga. Setelah Tuhan pulihkan, kita harus memiliki kasih yang sempurna, kasih agape, kasih Kristus. Ya, tentu definisi kasih saudara tahu kan? Kasih itu lemah lembut, rendah hati. Kasih itu tidak pendendam, tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kasih itu pemaaf, kasih itu murah hati. Ya, kasih itu percaya akan segala sesuatu. Ya, jadi kasih itu tidak bersuka cita juga karena ketidakadilan. Ya, itu kasih, definisi kasih itu. Ya, kasih yang penuh dengan belas kasihan. Karena belas kasihan akan menang pada hari penghakiman. Lalu yang ketiga, kenapa mereka takut? Karena mereka tidak percaya akan janji kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa saudara dan saya takut? Karena kita kurang percaya. Atau jangan-jangan gak percaya. Ya, kurang percaya aja itu akan membuat saudara dan saya takut. Sama murid-murid Tuhan Yesus juga takut karena mereka kurang percaya atau mungkin tidak percaya akan janji pada Kristus. Kristus sudah bilang nanti aku akan bangkit pada hari ketiga. Mereka gak percaya. Mereka kurang percaya. Dan itu yang membuat mereka takut. Kalau saudara dan saya memiliki ketakutan karena kita kurang percaya. Karena kita tidak percaya kepada janji-janji Kristus. Ya, sama orang aja kadang-kadang kita bisa percaya kok janji orang. Walaupun manusia itu kadang-kadang banyak ingkar janjinya. Ya, tapi sama Tuhan, saudara, Tuhan itu pasti menepati apa yang dia janjikan, yang dia firmankan, dia akan lakukan dengan sempurna dan segera di atas muka bumi. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara dan saya harus percaya kepada janji Kristus. Saudara dan saya harus percaya kepada semua rencana Tuhan, kepada firman Tuhan. Apa yang dijanjikan pasti Tuhan genapi. Asalkan saudara juga tentu percaya dan melakukan. Ya, standarnya ada. Ya, 3 tadi. 1 apa? Pakai kacamata rohani, bukan kacamata jasmani. Yang kedua, karena harus memiliki kasih agape. Kalau enggak, pasti kasihnya belum sempurna, pasti takut. Yang ketiga, karena mereka tidak percaya akan janji Kristus. Janji kebangkitannya, iya dan amin. Dan yang keempat, karena mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Contohnya siapa? Petrus. Wow, dia ambil pedang, dia tebas ya telinga tentaranya Romawi itu, cep. Kan itu beraninya luar biasa, pakai kekuatan fisiknya, kekuatan dia sendiri. Akhirnya Tuhan bilang masukin pedang itu. Ya, siapa yang pakai pedang akan mati oleh pedang. Nah, setelah itu menjadi takutnya luar biasa.
Seharusnya kalau dia pakai kasih Kristus tadi, dia nggak takut. Tapi karena dia tadi masih pakai kekuatan dia sendiri, jadi takut semuanya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kalau orang yang pakai kekuatan sendiri, pasti ada timbul perasaan takut. Pasti ada timbul perasaan khawatir. Catat baik-baik. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, ya pasti ada rasa takutnya, pasti ada rasa khawatirnya. Tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan, kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir. Yang setuju katakan amin. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir. Karena mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini paling penting, saudara. Kalau saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi ketakutan. Shalom. Tuhan Yesus hembusin mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani di dalam Kristus. Luar biasa. Mereka memberitakan Injil. Orang yang beritain Injil itu orang yang punya keberanian. Kalau orang penakut gak berani beritakan Injil. Tapi kalau orang-orang pemberani, dia pasti memberitakan Injil damai sejahtera Kristus, Injil kerajaan, Injil keselamatannya. Saudara, mari kita minta 5 hal ini. 1, pakai sudut pandang kacamata iman, kacamata rohani, bukan mata jasmani. Kalau enggak saudara takut pasti. Yang kedua apa? Karena mereka belum memiliki kasih yang sempurna. Kita harus memiliki kasih yang sempurna. Minta sama Tuhan kasih yang sempurna itu, kasih agape. Yang ketiga, karena mereka tidak percaya akan janji kebangkitan Kristus. Kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Ya, ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Yang keempat, karena mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Pakai kekuatan dari Tuhan. Yang kelima, kita minta dipenuhi oleh Roh Kudusnya senantiasa. Nah, 5 hal ini barang siapa menang, dia akan dapat kunci kerajaan. Contohnya di Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau Tuhan sudah kasih kunci Daud itu, saudara tinggal minta sama Tuhan. Minta dengan kerendahan hati, jangan sombong juga. Karena itu perlu kerendahan hati. Ya, nanti apa yang mustahil menurut manusia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang percaya adalah orang yang tidak takut. Orang yang percaya adalah orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang memiliki kasih Kristus, tidak memakai kekuatannya sendiri. Orang percaya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi saudara dan saya minta sama Tuhan 5 hal ini. Maka saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan ke depan ini. Nggak usah khawatir saudara. Lihat nanti, di depan ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera bagi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Kita akan masuk juga sakramen perjamuan kudus pada pagi siang hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Jangan takut. Itu adalah tema pada pagi siang hari ini. Karena Tuhan memulihkan perasaan takut pada setiap murid-murid-Mu. Pada saat kebangkitan-Mu, kemudian sebelum kenaikan-Mu, Engkau memulihkan terutama ketakutan mereka. Sehingga mereka tidak lagi menjadi takut. Mereka takut karena mereka sering memakai secara kasat mata sudut pandang jasmani, bukan sudut pandang mata rohani, mata iman mereka. Tuhan beri kepada kami sudut pandang Kristus, sudut pandang mata rohani, bukan secara kasat mata. Yang kedua, karena mereka belum memiliki kasih Kristus.
Hanya ada satu murid-Mu yang memiliki kasih itu, Yohanes Sibedeus. Kami mau Tuhan seperti Yohanes Sibedeus, Tuhan berikan pada kami kasih agape itu. Sehingga kami memiliki kasih Kristus yang penuh dengan damai sejahtera, keberanian, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri, ya, kasih yang daripada Bapa di sorga, kasih yang percaya juga kepada janji Kristus. Karena mereka tidak percaya akan janji kebangkitan-Mu, maka mereka takut. Padahal sebelumnya Engkau sudah berjanji Engkau akan bangkit pada hari ketiga. Biarlah kalau saat ini banyak anak-anak-Mu yang takut karena COVID-19, karena ekonomi, karena faktor-faktor apapun, biar kami boleh memegang janji-janji Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minta pengurapan dari Roh Kudus. Tuhan urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua, sehingga kami boleh memiliki sudut pandang Kristus. Kami memiliki kasih yang sempurna. Kami percaya akan janji kebangkitan-Mu, janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Kami juga tidak memakai kekuatan kami sendiri. Dan kami minta dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kami, Tuhan, berubah, tidak lagi menjadi orang-orang yang penakut, tidak lagi menjadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, tapi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sehingga kami boleh diberikan kunci kerajaan-Mu. Maka kunci Daud itu Tuhan sudah berikan pada kami. Apa yang Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Apa yang Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Kami ada Tuhan, bukan pakai kekuatan kami sendiri. Kami percaya Engkau sedang membuka jalan, khususnya untuk anak-anak-Mu. Kesatuan tubuh Kristus, transformasi, pemulihan segala sesuatu, untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan masuk sakramen perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami semua, anak-anak-Mu. Layakan kami Tuhan, kalau ada kesalahan kami minta ampun. Roh jiwa tubuh kami basuh dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri saudara. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau ada banyak kelemahan kesalahan, khususnya ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Tuhan, kuduskan kami, basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kalau ada perkataan kami yang mendukakan Engkau, yang mendukakan sesama kami minta ampun Tuhan Yesus. Perbuatan kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan tercurah bagi kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalami kemenangan. Kami menerima janji-janji Kristus. Kami menerima kunci kerajaan sorga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan, kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu ia mengucap syukur, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Demikian juga ia mengambil cawan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur untuk penebusan dosa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan, kematian, kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan semua janji-janji-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sudah, sedang, dan terus memulihkan kami. Ke depan ini kami boleh melihat masa depan yang penuh harapan, damai, sejahtera, sukacita. Engkau mengangkat gerejamu menjadi satu tubuh Kristus. Engkau memulihkan gerejamu. Dan melalui gerejamu Tuhan memulihkan segala sesuatu untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Kedatanganmu yang kedua kali. Maranatha. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita sebagai hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, boleh kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya. Kasih dan kuasa yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru, bahkan berkat yang baru terus tercurah oleh Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.